Marion. Good morning, sir. Hey, good morning. Yeah, good morning, sir. Some question. May I? Sure. Yeah, but please introduce yourself first to the viewers of TVRI. I'm from Indonesian National Television, TVRI. Nice to meet you. Okay, please I'm introduce Lieutenant Colonel yourself. Dave Bryant. I'm the Deputy Director for the Combined Joint Information Bureau here for Operation or Exercise Super Garuda Shield 2022. Ngomongnya pinter. Ya baik pemirsa TVRI, saat ini saya sudah berada di tengah lapangan dari Pusat Latihan Tempur Batu Raja dan memang acara agak diundur karena turun hujan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu US Marine. Good morning, sir. Hey, good morning. Yeah, good morning, sir. Sir, I wanna ask you some question. May I? Sure. Yeah, but please introduce yourself first to the viewers of TVRI. I'm from Indonesian National Television, TVRI. Nice to meet you. Okay, please I'm introduce Lieutenant Colonel yourself. Dave Bryant. I'm the Deputy Director for the Combined Joint Information Bureau here for Operation or Exercise Super Garuda Shield 2022. Okay, and your rank or your position right now? Lieutenant Colonel. Okay. First, I want to ask you about the Indonesian Marine, TNI, Tentara Nasional Indonesia. What do you think about the Indonesian Marines? About the Indonesian Marines? Yes. I think that they demonstrate outstanding amphibious, they're great amphibious force. Our United States Marines have had an excellent time training with them. They've had a great time preparing for today's amphibious assault, and they've demonstrated that both U.S. and Indonesia share in this journey for combined joint power. And they're doing a great job so far. We're excited to see today's amphibious assault. Yeah, it's been an honor to have you here, sir. Thank you so much. Thank you. Depan lagi, sini. Ada yang di bawah nggak? Perlu nggak, Kas? Di bawah sini. Ada yang satu di bawah. Gabungan ini terdiri dari 14 negara, ya, diantaranya Indonesia sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, Singapura, Prancis, Inggris, Papua Nugini, Timor Leste, India, Kanada, New Zealand, dan juga Korea Selatan. Total 14 negara. Dan lokasi latihan ini terbagi di beberapa lokasi atau beberapa wilayah, diantaranya di tempat saya melaporkan saat ini di Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Palembang, Sumatera Selatan, dan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau, dan daerah latihan Kodam 6, Mula Warman, Amborawang, dan Bandara Sultan Mahmud Baharudin di Palembang. Dan perlu diketahui juga pemirsa, Super Garuda Shield ini merupakan sebuah ajang latihan bersama dengan skala yang cukup besar antara Indonesia dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau Indo-PACOM yang melibatkan 4.337 personel dari 14 negara yang berpartisipasi. Tadi juga dalam upacara pembukaan, Jenderal TNI Andika Perkasa menyapa seluruh partisipan 13 negara yang menghadiri Super Garuda Shield ini yang berpartisipasi dan juga berharap akan adanya hubungan yang terus berlanjut setelah event ini pun selesai. Dan begitu pun juga dengan Jenderal Flynn yang sangat antusias dengan acara ini dan akan belajar banyak dari latihan gabungan yang bisa dibilang menjadi salah satu latihan gabungan terbesar karena melibatkan 14 negara. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, Jesse, dari Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Palembang, Sumatera Selatan. Kembali ke studio, Jesse. Baik, latihan gabungan berjalan dengan lancar. Akan ada aksi terjun payung di mana berlangsung selama 2 minggu dan melibatkan 330. Latihan gabungan Super Garuda Shield menjadi ajang para prajurit dari berbagai negara untuk mempelajari kemampuan satu sama lain. Dengan semua aspek teknis dan prosedural latihan, Jenderal Flynn berharap latihan gabungan ini akan mempererat persatuan negara-negara peserta untuk terus menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Super Garuda Shield merupakan latihan bersama tahunan antara Tentara Nasional Indonesia dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Indo-PACOM. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat interoperabilitas, rasa saling percaya, dan mempererat kerjasama yang telah dibangun dalam beberapa dekade. Informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Klik Indonesia. Berbicara adalah latihan. Ya nanti tentu ada aturan mainnya kan.
Reza. Aman, Zar? Aman, Jing. Bismillah. Ya, bahkan ada motor bebek juga pemirsa. Dan tadi memang sebelum rombongan datang, jika ada motor bebek ataupun motor-motor biasa lewat, semua memberikan tepuk tangan meriah karena memang dikira motor tersebut adalah para rombongan dari parade MotoGP ini. Dan demikian yang dapat saya laporkan pemirsa dari Bundaran HI yang merupakan titik finish dari parade MotoGP 2022. Demikian, kembali ke studio. Baik, Faris Naufal melaporkan langsung dari Bundaran HI. Kita melihat bagaimana antusias masyarakat menyambut parade para pebalap yang melintasi kawasan MH Tamrin. Masyarakat. Baik, Intan dan pemirsa, saat ini saya melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, di mana jalan ini merupakan jalur utama bagi warga yang ingin berlibur atau berkunjung ke daerah puncak. Dan menurut pantauan kami dari pagi tadi hingga saat ini terpantau ramai dan lancar. Dan juga kendaraan yang lewat sejauh ini masih kendaraan dengan plat nomor B atau daerah Jakarta dan sekitarnya. Baik Fajri, Yunita, dan juga pemirsa, baru saja Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan hasil monitoring terkait peristiwa gempa yang terjadi di kawasan selatan Banten pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat tadi. Dan berdasarkan update terbaru, BMKG mengkonfirmasi bahwa gempa terjadi dengan magnitudo 6,6 dengan kedalaman 40 km di perairan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Faris Naufal. Selamat siang Faris, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Jesse, Natasha, dan juga pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri baru saja melakukan konferensi pers dan juga pemusnahan barang bukti narkoba yang terdiri dari sabu seberat 244 kg, ganja seberat 13,8 kg, ekstasi seberat 90 kg, dan erimin atau helima sebanyak 47.500 butir yang merupakan hasil pengungkapan dari Ditipid Narkoba Bareskrim Polri. Dan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar menggunakan insinerator setelah konferensi pers berlangsung. Baik Lenny, selamat siang dan juga pemirsa, baru saja berlangsung konferensi pers terkait investasi bodong dengan modus suntik modal alat kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang dilakukan di lobi Bareskrim Polri. Dan dari hasil penyidikan hingga saat ini sudah ada 283 korban yang diperiksa dan melapor ke posko penanganan suntik modal Alkes dan mendapati kerugian sebesar Rp537.923.309. Dan modus yang dilakukan yaitu pelaku menjanjikan keuntungan yang besar mulai dari 10 hingga 30% per minggu atau per bulannya, di mana besar keuntungan sangat ditentukan oleh penjualan atau upline. Memantau bagaimana situasi di lapangan, kita sudah bergabung bersama dengan reporter Faris Naufal di Vihara Petak 9 dan Intan Destia di Vihara Lalita Vistara. Kita ke Faris terlebih dahulu. Faris, bagaimana suasana di sana saat ini? Ya baik, Maya dan juga pemirsa, hari ini memang merupakan hari yang sangat spesial dan juga ditunggu-tunggu bagi para umat Buddha dan juga etnis Tionghoa karena hari ini merupakan tahun baru Imlek ke-2573 Kongzi. Dan tahun ini merupakan tahun macan air yang menurut kepercayaan warga Tionghoa merupakan tahun yang dinamis, menarik dan juga tak terduga. Dan pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti di Jalan Petak 9 kawasan Glodok, Jakarta Barat, di mana memang vihara ini menjadi salah satu destinasi utama bagi warga Tionghoa, khususnya bagi mereka yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya dalam merayakan Hari Raya Imlek. Dan dapat dilaporkan sejak pagi tadi hingga saat ini memang para warga sudah memenuhi vihara ini yang melakukan ibadah, dan juga di sekitar kawasan Vihara Dharma Bakti ini juga para warga sudah ramai menunggu angpau atau bingkisan dalam bentuk uang. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, tadi dilakukan prosesi pelepasan burung pipit, di mana prosesi itu merupakan
membuang sial dan juga banyak warga yang memberikan seserahan yang sesuai dengan kebudayaan dan tradisi yang ada. Dan tadi juga Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan pembina dari Vihara Dharma Bakti Yusuf Hamka mendatangi Vihara Dharma Bakti dan memberikan statement kepada awak media. Dan berikut informasinya untuk Anda. Perayaan Trisuci Waisak di sana. Ya baik, selamat siang Maya dan juga pemirsa. Dalam perayaan Waisak ke-2566 Buddhist Era di Vihara Sila Paramita Jatinegara Jakarta Timur ini memang terpantau sangat ramai karena memang di tahun ini telah dipersiapkan kuota bagi para umat Buddha yang ingin merayakan Hari Raya Waisak secara langsung yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Karena memang di tahun lalu di Vihara Sila Paramita ini bagi para umat Buddha yang ingin merayakan Waisak secara langsung di sini hanya dibatasi 60 orang saja dan sisanya melakukan perayaan secara daring ataupun online. Dan Maya dan juga pemirsa, di sini terasa antusiasme dari para umat Buddha yang sudah merindukan merayakan hari suci agama Buddha ini secara langsung, yakni Waisak di Vihara Sila Paramita di tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk lebih lengkapnya sudah bersama saya Bapak Ferry Oranto selaku ketua dari Vihara Sila Paramita ini. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang. Ya. Pak, bisa dijelaskan sampai saat ini sudah tercatat berapa jumlah umat Buddha yang merayakan Waisak secara langsung di Vihara Sila Paramita ini, Pak? Sampai saat ini dari total yang kami siapkan kuota 400 itu yang hadir 370-an umat kita. Tetapi sebenarnya di awal kami juga masih ragu. Jadi kami hanya menyiapkan 250 kursi, ternyata animo umat kita yang sudah kangen datang ke wihara di luar ekspektasi kita. Tapi itu semua kita antisipasi dengan baik. Untuk prokes yang diberlakukan di sini, Pak, apakah masih diberlakukan yang ketat seperti tahun lalu atau sudah sedikit dilonggarkan, Pak? Kita tetap melakukan prokes dengan ketat. Di antaranya setiap umat yang akan hadir ke acara ini wajib mencuci tangan lebih dahulu, lalu kami ukur. Pada misa pontifikal, ada momen penting bagi jemaat, yakni dimulainya penyalaan lilin sekaligus doa perdamaian. Dan lilin tadi dinyalakan oleh Kardinal Ignatius yang tadi memimpin upacara misa pontifikal. Dan untuk mengikuti proses dari misa pontifikal ataupun misa Paskah di Gereja Katedral Jakarta, bisa melalui YouTube channel resmi yaitu Kosmos Katedral Jakarta, karena di situ akan disampaikan update-update seputar misa Paskah yang nantinya akan digelar kembali pada pukul 17 sore mendatang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat Hari Paskah dan kembali ke studio. Baik, perayaan Paskah di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat. Selanjutnya kita menuju ke GPIB Immanuel Jakarta. Kita telah terhubung dengan reporter Faris Naufal di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Faris, bagaimana dengan perkembangan kasus korupsi IKTP? Apakah ada pihak yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK hari ini? Baik, selamat siang Leni, Pamela dan juga pemirsa. Hingga saat ini KPK masih terus mendalami dan melakukan pengembangan terkait kasus korupsi pengadaan penetapan KTP elektronik ataupun IKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Dan salah satu perkara lawas yang diusut oleh KPK ini mulai muncul kembali ke permukaan setelah adanya penahanan terhadap 2 orang tersangka, di mana kejadian sudah berlangsung sejak 2 tahun pasca penetapan sebagai tersangka. Dan kedua tersangka yakni Isnu Edy Wijaya dan Husni Fahmi akan ditahan oleh KPK demi kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan hingga 22 Februari mendatang di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dan Isnu yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, sedangkan Husni sebagai Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan EKTP. Dan hingga saat ini KPK juga terus berupaya menuntaskan kasus ini dan sejumlah pejabat akan ditelisik apakah terlibat ataupun menerima uang dalam kasus ini. Sementara itu menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, kasus korupsi EKTP ini memang terjadi antar klaster, mulai dari politikus, vendor, hingga pejabat pembuat komitmen di kementerian, sehingga nantinya penyidik akan menelisik lebih jauh keterlibatan dengan pihak lainnya. Dan sebagai tambahan informasi, pemirsa, banyak nama pejabat yang kerap disebut-sebut dalam pengusutan kasus ini. Bahkan mega korupsi ini telah mengantarkan Setia Novanto yang tadinya menjabat sebagai Ketua DPR RI ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dan adapun mereka yang namanya terseret kasus ini dan sedang menjalani masa tahanan, diantaranya mantan Dirjen Dukcapil Irman
dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Dan selain itu ada juga nama mantan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Hanura Miriam S. Haryani dan mantan anggota Komisi 3 DPR RI Markus Nari. Dan mayoritas dari mereka telah menjalani hukuman sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan Iman dan Sugiharto mendapatkan pengurangan hukuman di tingkat Mahkamah Agung. Baik, demikian laporan yang dapat kami laporkan terkait update dari kasus korupsi pengadaan penetapan EKTP. Demikian, kembali ke studio. Baik, Faris Naufal langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Saudara, dalam rangka memperkuat persatuan. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Faris Naufal dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menginformasikan terkait dengan pengawasan alur PPLN yang diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta meningkat dan mengingat juga lonjakan kasus sebagian besar dari PPLN. Ya, selamat siang Faris, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Andin, Intan, dan juga pemirsa. Memang dalam memastikan alur pelayanan bagi para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN berjalan sesuai dengan prosedur, Pangdam Jaya Majen TNI Untung Budi Harto mendatangi Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Jumat 4 Februari lalu. Dan memang dalam tinjauannya kemarin, Pangdam Jaya memeriksa seluruh pelayanan yang ada mulai dari pintu pesawat, tes PCR hingga penempatan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Dan meski tidak ditemukan adanya masalah dari hasil interaksi dengan para pelaku perjalanan luar negeri ini, namun pihaknya tetap akan meningkatkan pengawasan dan juga menambah personil guna mencegah adanya celah bagi para pelaku mafia karantina, khususnya di blind spot di Bandara Soekarno-Hatta bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Dan sebagai informasi tambahan yang kami dapat dari Humas Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bahwa per hari ini jumlah pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta tercatat sejumlah 4.195 orang dari 26 penerbangan. Dan tentunya dengan proses karantina yang baru, yakni hanya 5 hari saja. Dan juga seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, khususnya varian Omikron, Pangdam Jaya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik, karena pihaknya siap untuk membantu para pasien dengan gejala yang tinggi hingga kritis jika memang dibutuhkan. Demikian laporan yang dapat kami laporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan kembali ke studio. Baik, Faris Naufal melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita akan bergabung bersama dengan reporter Faris Naufal langsung dari gedung DPR RI. Faris. Baik Maya, Intan, dan juga pemirsa, memang pada rapat DPR RI ke-16 dengan masa persidangan ketiga dan tahun anggaran 2021-2022 yang dilakukan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, Komisi 2 DPR RI menyampaikan hasil dari fit and proper test bagi para calon anggota dari Komisi Pemilihan Umum KPU dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI periode 2022-2027 yang nantinya akan dilantik oleh Presiden. Dan rapat paripurna tadi dipimpin oleh dan Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan bahwa anggota-anggota yang terpilih ini merupakan putra-putri terbaik bangsa, dan Puan optimis dengan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada di tahun 2024 nanti akan berjalan dengan lancar dan aman sebagaimana mestinya. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Optimis karena kan memang ini sudah seleksi dari tadi 300 kemudian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan reporter Faris Naufal. Faris, bagaimana penerapan ganjil genap di Simpang Gadok? Baik Regina, Pamela, dan juga pemirsa, meski cuaca mendung dan hujan masih sering terjadi di kawasan Jawa Barat termasuk di Bogor, namun tidak menyurutkan aktivitas warga yang hendak menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga untuk berlibur ke puncak. Dan hal itu terlihat dari pantauan kami dari pagi tadi hingga saat ini di Jalan Simpang Gadok Bogor. Terpantau jalan di sini ramai dan lancar karena memang jalan ini merupakan jalur utama bagi warga yang hendak berkunjung ataupun berlibur ke area puncak. Maka dari itu Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap di sejumlah titik di kawasan Bogor, khususnya daerah puncak, guna mencegah terjadinya adanya penumpukan kendaraan yang diberlakukan mulai dari hari Jumat hingga hari Minggu. Dan menurut informasi yang kami dapat, pemberlakuan ganjil genap ini pada hari Jumat dan Sabtu diberlakukan mulai pukul 2 siang, namun pada hari Minggu diberlakukan mulai pukul 12 malam atau diberlakukan seharian penuh. Dan agak sedikit berbeda memang pemirsa untuk hari libur nasional diberlakukan lebih cepat atau dari H-1 hingga hari libur nasional tersebut. Dan pemberlakuan sistem ganjil genap diberlakukan mulai dari arah Simpang Gadok menuju arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur dan berlaku juga ke arah sebaliknya. Dan memang menurut pantauan kami
mayoritas kendaraan yang memasuki area puncak masih dari kendaraan dengan plat nomor B atau dari daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Untuk kawasan wisata yang ramai masih di daerah Cisarua, dan menurut informasi yang kami dapat dari petugas setempat, pemirsa, memang pemberlakuan sistem one way akan diberlakukan situasional atau melihat situasi jalan yang ada. Bogor terpantau landai di hari libur ini. Dan apakah sama halnya di ruas tol Cikampek, Jawa Barat? Kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama Faris Naufal. Faris, silakan laporan Anda. Ya baik Andin dan juga pemirsa, memang hasil pantauan kami di sini juga sama, di sini masih terpantau normal. Dan menurut pantauan kami dari pagi tadi sempat terjadi kepadatan kendaraan sekitar 11 km, yakni yang dimulai pada kilometer 54 hingga kilometer 65, namun selebihnya kembali terlihat secara normal. Dan pemirsa, rata-rata kecepatan pada lokasi padat berkisar antara 40 hingga 60 km per jam, sedangkan pada jalanan normal atau jalanan dengan laju yang tidak padat bisa dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Dan memang informasi dari petugas jasa marga setempat akan diperkirakan kepadatan ke arah Palimanan akan terjadi pada sore ini, namun tetap normal, tidak terlihat secara signifikan. Dan sebaliknya, untuk ke arah Jakarta, kepadatan akan diperkirakan pada hari Minggu, mengingat banyak warga yang kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja di Senin mendatang. Dan menurut data yang kami dapat dari jasa marga, volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ke arah Palimanan hingga pukul 12 siang ini tercatat sebanyak 14.432 kendaraan, sedangkan pada arus balik atau arah Jakarta sebanyak 6.527 kendaraan. Sedangkan per tanggal 2 Maret 2022 kemarin tercatat jumlah kendaraan, sedangkan pada arus balik atau arah Jakarta sebanyak 6.527 kendaraan. Sedangkan per tanggal 2 Maret 2022 kemarin tercatat jumlah kendaraan yang masuk arah Palimanan sebanyak 33.491 kendaraan. Sedangkan untuk arah balik ke Jakarta sebanyak 28.017 kendaraan. Dan bisa dikatakan untuk saat ini volume kendaraan yang masuk dan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini masih normal seperti hari biasanya dan belum ada kenaikan volume yang terlihat secara signifikan. Dan untuk saat ini beberapa upaya antisipasi kepadatan kendaraan seperti kontraflow dan buka tutup rest area dan juga penambahan gardu itu belum dilakukan karena melihat situasi di sini masih terpantau normal seperti hari-hari biasanya. Nah, demikian Andin, kembali ke studio. Iya, terima kasih rekan-rekan. Tentunya pantauan masih akan dia lakukan, tentunya mengingat di masa Hari Raya Nyepi ini. Faris Naufal melaporkan langsung dari ruas tol Cikampek, Jawa Barat, dan sebelumnya juga ada Farhan Rahman melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Tol Cikampek saat hari libur perayaan Nyepi dari pagi hingga saat ini terpantau relatif ramai dan juga lancar. Dan menurut informasi yang kami dapat dari petugas jasa marga setempat, memang hal ini disebabkan karena pada minggu ini terdapat 2 hari besar, yakni sebelumnya Isra Mi'raj yang menyebabkan lonjakan arus lalu lintas sudah terbagi sebagian dan konsentrasi arus lalu lintas pada saat hari libur Nyepi menjadi lebih kondusif. Dan bagi Anda yang melakukan perjalanan ke arah Jawa, ke arah Palimanan, di kilometer 220 arah Pejagan terdapat sedikit kemacetan karena adanya penyempitan jalur dari 3 jalur menjadi 1 jalur saja yang bisa digunakan karena adanya perbaikan jalan. Namun jangan khawatir, kemacetan hanya terjadi 5 menit saja, setelahnya jalanan lancar kembali. Dan pemirsa, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini, jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek arah Palimanan tercatat sebanyak 23.447 kendaraan, sedangkan untuk arah balik atau arah Jakarta sebanyak 17.095 kendaraan. Dan pemirsa, meski kondisi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek dinilai cukup lancar, namun Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya mempersiapkan skenario kontraflow secara situasional bila terjadi antrean panjang akibat volume kendaraan yang meningkat di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Kalihurip Utama, khususnya pada saat arus balik nanti yang memang diperkirakan akan terjadi penumpukan kendaraan saat arus balik di hari Minggu mulai siang hingga malam. Selain itu pemirsa, menurut informasi dari anggota Polres Purwakarta, memang di saat kontraflow diberlakukan, Polres Purwakarta akan mengalihkan kendaraan sumbu 3 ke atas seperti trailer, tronton, ataupun truk-truk besar dengan beban berat agar tidak memasuki tol Cikampek dan akan dialihkan melalui jalan arteri. Dan bagi kendaraan yang sudah berada di dalam tol, akan diarahkan keluar.
Ya, baik, selamat siang Silka dan juga pemirsa. Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar rapat dengar tertutup atau RDP pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat dengan Kepala Densus 88 dan juga dengan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namun rapat dilaksanakan secara tertutup dengan Ketua Sidang Bambang Murianto yang membahas beberapa poin, diantaranya permintaan penjelasan mengenai data-data kasus terorisme dan evaluasi tugas dan fungsi, lalu ada pembahasan tentang pola koordinasi dengan pihak atau instansi lain, dan yang terakhir terkait dengan anggaran penanganan perkara terorisme. Dan sebelumnya anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kerja dari tim Densus 88 Anti Teror Polri yang mana berhasil menangkap dan juga mengungkap terduga teroris di wilayah Jabodetabek yang berencana untuk melakukan serangan ke gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Dan pihaknya meminta Densus 88 dapat terus menjalin koordinasi serta komunikasi yang baik dengan pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT serta pihak-pihak atau lembaga lainnya. Dan seperti berita pada sebelumnya terkait pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang berharap kekuatan dari tim Densus 88 Anti Teror Polri ini dapat meningkat mencapai 2 kali lipat, termasuk dari segi anggaran, sarana dan prasarana untuk jajaran tim Densus 88 Anti Teror Polri ini. Dan Kapolri juga meminta para personil dari tim Densus 88 Anti Teror Polri ini memantau perkembangan terorisme melalui internet dan juga teknologi informasi dengan tujuan beradaptasi dan mengembangkan kemampuan ketika menghadapi tantangan. Karena seperti yang kita ketahui, apapun serba digital dan tidak terkecuali dalam rangkaian serangan terorisme yang ada saat ini, maupun di nasional maupun tingkat internasional. Dan sementara demikian laporan yang dapat kami sampaikan terkait RDP Komisi 3 DPR RI yang dilaksanakan secara tertutup dengan Kepala Densus 88 ini. Untuk update dan juga hasil dari rapat ini akan kami informasikan di lain kesempatan kepada Anda. Demikian, Silka kembali ke studio. Baik, kita tunggu terus update terkait juga dengan data terorisme yang digelar rapat RDP hari ini Komisi 3 bersama dengan Densus 88 Anti Teror Polri. Terima kasih, Faris DPR Jakarta. Faris, selamat siang. Poin-poin apa saja yang dibahas dalam RDP Komisi 3 bersama dengan Kejagung saat ini, Faris? Ya, selamat siang Silka dan juga pemirsa. Memang benar baru saja Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung dengan penyampaian masing-masing dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum dan juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Dan RDP yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ini membahas tentang capaian target dari PNPB di tahun anggaran 2021 dan juga 2022, juga tupoksi optimalisasi penyelamatan keuangan negara. Dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah menjelaskan beberapa poin dalam RDP ini, diantaranya mengenai postur dukungan anggaran bidang tindak pidana khusus tahun anggaran 2022 dengan total anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Dan pagu anggaran untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri sekitar 226 miliar rupiah. Dan untuk program prioritas di bidang pidana khusus untuk tahun anggaran 2022 yakni berfokus pada peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi. Sementara itu untuk pokok pembahasan RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menjelaskan terkait capaian target PNPB di tahun anggaran 2021 dan 2022 dengan pendapatan pelanggaran lalu lintas dari target sekitar 271 miliar rupiah berhasil tercapai sekitar 224 miliar dengan persentase 82,55% pada 2021. Sedangkan untuk target pada 2022 atau tahun ini sekitar 270 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembahasan lainnya terkait optimalisasi penyelamatan keuangan negara, Jampidum memiliki 4 strategi. Di antaranya yakni Satker menyusun rencana PNBP untuk tahun yang berjalan sampai 3 tahun ke depan dan melakukan interkoneksi sistem informasi Kejaksaan e-Tilang dengan Simponi, lalu melakukan pengembangan sistem aplikasi yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, dan terakhir melakukan review. Dan untuk kegiatan prioritas dari Jampidum sendiri yakni berfokus pada program penegakan dan pelayanan hukum yang terdiri dari 2 kegiatan, yakni penanganan perkara cyber dan bimbingan teknis
penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Ya, memang selama rapat berlangsung, dari Jampidum sendiri sering menyebut istilah restoratif justice yang memang diyakini keadilan restoratif ini dapat menyelesaikan beberapa perkara, diantaranya menurut Jampidum berhasil menyelesaikan sebanyak 823 perkara. Dan sementara itu saja yang dapat kami sampaikan terkait RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Untuk update-nya akan kami informasikan setelahnya. Begitu kami mendapatkan informasinya. Demikian, kembali ke studio Silka. Baik, beberapa poin dalam RDP Komisi 3 bersama dengan Kejagung. Terima kasih Faris Noval, selamat bertugas kembali. Penting untuk mengarsipkan filmnya untuk pengetahuan hari ini dan yang akan datang. Nah, sekarang ini digital mungkin merasa bisa nyimpan sendiri-sendiri sehingga jarang sekali yang mau menyimpangkan di Cinematheque. Tapi Cinematheque tetap mencari, mengumpulkan untuk bisa mengoleksi film-film yang terbaru itu. Oke, satu pertanyaan singkat lagi Pak untuk Cinematheque. Kan banyak film-film yang disimpan oleh Cinematheque ini, apakah memungkinkan bila nanti TVRI bisa menayangkan kembali secara reguler film-film yang dahulu agar masyarakat mengetahui perjalanan sejarah dari perfilman Indonesia ini, Pak? Sangat memungkinkan, karena salah satu tugas pengarsipan itu adalah bagaimana memanfaatkan arsip itu, terutama nilai-nilainya. Hanya saja memang karena ketika tayang di televisi itu ada kaitannya dengan kegiatan komersial, maka perlu kita perhatikan tentang right, tentang undang-undang dan sebagainya supaya kita tidak melanggar hukum. Tetapi sangat memungkinkan untuk itu. Berarti sangat memungkinkan ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat Hari Film Nasional dan sukses terus untuk Cinematheque Indonesia. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Dengan diadakannya acara tadi diharapkan dunia perfilman Indonesia ini akan lebih berkembang dan juga dikenal di kancah internasional. Dan kita selaku warga Indonesia sudah sepatutnya untuk mendukung dan memberikan support yang sangat tinggi untuk perfilman Indonesia, karena memang perfilman Indonesia sudah mampu bersaing dengan film-film internasional. Demikian, Oki kembali ke studio. Iya, demikian Faris Noval melaporkan dari Jakarta. Terima kasih, selamat petang. Hari Film Nasional berada tidak jauh dari lokasi demonstrasi. Faris Noval, silahkan dengan laporan Anda. Bang. Faris. Iya, udah naik ya Bang ya. Ya, baik, dapat kami laporkan saat ini situasi di tempat saya melaporkan di kawasan Gedung DPR RI sudah terpantau kondusif setelah para mahasiswa membubarkan diri setelah aspirasinya diterima oleh pimpinan DPR, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sempat turun ke jalanan untuk memberikan sedikit penjelasan dan juga agar demo berjalan dengan lancar. Dan tadi di belakang memang sempat terjadi kerusuhan yang diawali saat para mahasiswa sudah bubar, namun entah dari mana datang dan identitasnya juga masih belum ditemukan, membuat kerusuhan dengan melemparkan beberapa botol dan juga ada sedikit melakukan pengeroyokan kepada 2 anggota dari Resimen 3 Polri. Dan tadi sempat saya lihat sendiri bahwa anggota yang terluka mengalami luka bocor di bagian kepala dan ada luka jahitan juga, dan sudah diatasi oleh pihak medis yang bertugas di sini. Dan sebelumnya pemirsa, tuntutan dari mahasiswa ini yaitu dari Aliansi BEM seluruh Indonesia mengusung tagar Rakyat Bangkit Melawan dengan 4 tuntutan, yakni 1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Karena selama ini diduga pemerintah lebih mendengarkan aspirasi partai daripada aspirasi rakyat sendiri. Dan yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. Dan ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, dan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi yang telah mengklarifikasi bahwa memang tidak ada kemauan untuk 3 periode tersebut. Dan yang keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab. Dan pemirsa, sedikit kami ceritakan kronologi bubarnya unjuk rasa dari mahasiswa BEM seluruh Indonesia, yakni di depan tadi setelah aspirasinya didengar oleh pimpinan DPR, dan para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dan belum terjadi kerusuhan. Namun setelahnya malah terjadi kerusuhan, entah dari mana kerusuhan itu terjadi. Dan di sini bisa terlihat petugas dengan motor-motornya masih mengamankan situasi di sekitar kawasan DPR ini, dan mobil
Barakuda dan water cannon juga masih standby di sini demi mengantisipasi terjadinya kerusuhan ataupun hal-hal anarkis yang tidak diinginkan. Ya, demikian pemirsa yang dapat saya laporkan. Untuk info selengkapnya mungkin akan saya sampaikan di lain kesempatan. Namun untuk saat ini suasana masih terpantau kondusif. Baik, terima kasih Faris Nova atas laporan Anda, dan kini kita kembali bergabung bersama rekan kami Kripto Hermawan. Dengan Faris yang saat ini sedang berada di gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Faris, apakah sudah ada hasil terkait dengan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan hari ini? Ya baik, selamat siang Natasha dan juga pemirsa. Benar, pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat Dan juga pemirsa, memang benar baru saja Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung dengan penyampaian masing-masing dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum dan juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Ya baik, selamat petang Anggi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang euforia mudik di tahun ini memang sangat luar biasa. Setelah 2 tahun lamanya warga Indonesia tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka yang dikarenakan pandemi COVID-19 yang... Ya baik, selamat petang Anggi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang euforia mudik di tahun ini memang sangat luar biasa. Setelah 2 tahun lamanya warga Indonesia tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka yang dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda. Namun kali ini warga Indonesia bisa balik ke kampung halaman mereka. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Korlantas terkait uji coba ganjil genap yang telah berlaku mulai hari ini mulai dari kilometer 47 sampai kilometer 70 Cikampek Utara yang diberlakukan mulai pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Dan selanjutnya besok akan diberlakukan juga uji coba ganjil genap yang mulai dari kilometer 47 sampai kilometer 188 di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di gerbang tol Palimanan yang diberlakukan mulai pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya akan diberlakukan lagi uji coba ganjil genap pada lusa ataupun hari Rabu mulai dari kilometer 47 sampai kilometer 414 tepatnya gerbang tol Kali Kangkung yang dimulai dari pukul 10 sampai pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Dan sehingga nantinya kendaraan yang ingin memasuki ataupun melewati jalan tol Palimanan akan diperiksa terlebih dahulu platnya apakah sama dengan tanggalnya. Dan pemirsa, saat ini bisa saya laporkan juga situasi di sini di belakang saya di gerbang tol Palimanan ini masih terpantau kondusif, bahkan bisa dibilang lengang. Dan kendaraan di sini juga berjalan dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam, bisa dibilang ramai dan juga lancar. Hal ini antara lain dikarenakan adanya kebijakan ataupun langkah antisipatif tiap 4 jam sekali guna menghindari ngantuk di tengah jalan yang bisa membahayakan diri Anda ataupun pengendara lain. Demikian Yoga yang dapat kami laporkan dari jalur arteri Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. Mudik aman, mudik sehat. Kembali ke studio Yoga. Baik, terima kasih Faris Naufal melaporkan langsung dari arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada Brigita Sandra yang melaporkan langsung dari Cikampek. Selamat malam rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Tengah, sudah ada rekan kami Faris Naufal di sana. Faris, selamat malam. Bagaimana kondisi kepadatan arus pemudik di sana? Baik, selamat malam Oki dan juga pemirsa. Mudik aman, mudik sehat. Dapat kami laporkan arus mudik di jalur Pantura ataupun jalur arteri Kota Tegal ke arah Semarang dan sekitarnya ini masih terpantau ramai lancar meskipun sudah dipadati oleh para pemudik. Dan untuk yang mendominasi di jalur arteri ini masih didominasi oleh pengendara sepeda motor dan berasal dari luar Kota Tegal itu sendiri. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Kasat Lantas Polres Kota Tegal AKP Bagas bahwa angka pemudik yang melewati jalur arteri Tegal ini sudah mencapai sekitar 1.000 pemudik. Dan angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak arus mudik Lebaran 2022 ini. Dan berikut kita ikuti keterangan dari Kasat Lantas Polres Kota Tegal, AKP Arya Nindita Bagas Satwika terkait situasi lalu lintas di jalur arteri Tegal ini dan langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Tegal. Untuk antisipasi kami, Satlantas Tegal Kota dalam mengantisipasi arus mudik ataupun arus balik, imbas dari one way di dalam tol, kami menyiagakan tim urai kemacetan di sepanjang jalur Pantura kami. Ya.
apabila terjadi lonjakan arus atau kepadatan arus, nantinya tim urai kami ini akan melaksanakan kegiatan pengalihan arus ke jalur-jalur alternatif sehingga bisa terpecah untuk kepadatan arus sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Oki dan juga pemirsa, tim gabungan dari Polresta Tegal ini yang terdiri dari Polri, TNI, dan juga beberapa ormas yang berada. Apakah kita akan lihat sejumlah persiapan juga di Tasikmalaya? Sudah ada reporter Faris Naufal. Selamat pagi Faris, bagaimana persiapan sholat id di Masjid Agung Tasikmalaya dan upaya apa saja yang dilakukan kepolisian setempat dalam mengurai kepadatan mobilitas warga saat hari Lebaran? Faris. Hijriah, dan di mana hari ini merupakan hari yang suci dan hari di mana para umat muslim melaksanakan sholat id secara berjamaah. Dan saat ini saya melaporkan langsung, Andin, dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya, di mana masjid ini menjadi salah satu tujuan utama bagi para warga Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan sholat id secara berjamaah dengan hikmat. Dan dapat kami laporkan juga pantauan kami dari subuh tadi hingga saat ini menjelang sholat id dimulai, warga telah memenuhi seisi kawasan Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini. Dan dapat dilihat juga di sebelah kanan saya ini sudah dipenuhi, bahkan sampai luar dari kawasan Masjid Agung Tasikmalaya ini dan sampai ke Taman Kota yang tepatnya berada di seberang dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini. Dan Andin dan juga pemirsa, terlihat juga tidak sedikit mobil ataupun motor yang parkir di kawasan Masjid Agung ini berasal dari Kesehatan yang diterapkan di sini seperti apa aja? Untuk protokol kesehatan kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, kita pakai peduli lindungi, pakai prokes juga, tetap 5M, mencuci tangan dan sebagainya. Kita juga menerapkan 75% untuk kapasitas kunjungan untuk tahun ini, karena kita Kabupaten Tasik masih pakai level 2, maksudnya bukan pakai itu, kita memasuki level 2. Dan untuk prokes mungkin itu saya sementara, dan untuk yang lainnya kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Baik, terima kasih Kang Ari Permana, selamat bertugas kembali ya Kang. Ya, dan pemirsa, mengingat saat ini di tempat saya melaporkan di tempat wisata Gunung Galunggung sedang hujan terus-menerus, maka alangkah baiknya bagi Anda yang hendak berkunjung ke tempat wisata Gunung Galunggung memperhatikan keselamatan Anda dengan mempersiapkan jas hujan atau payung dan juga beberapa perlengkapan P3K dan mengikuti segala arahan dari petugas yang bersiaga di sini, karena memang untuk tempat wisata alam seperti ini sewaktu-waktu bisa terjadi longsor ataupun bencana lainnya yang kita tidak bisa prediksi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, Lorenzo, dari tempat wisata Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kembali ke studio, Lorenzo. Ya, jumlah pengunjung di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat masih terpantau sepi, namun puncaknya diprediksi akan terjadi pada esok dan juga 2 hari ke depan. Faris Naufal, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya baik, selamat petang Fajri dan juga pemirsa. Dari Bundaran Nagarawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dapat kami laporkan saat ini arus lalu lintas di sini sudah kembali ramai seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya. Namun memang belum seramai seperti hari-hari biasanya. Namun jika dibandingkan dengan hari Lebaran pertama kemarin, memang kemarin itu terpantau jalanan sangat sepi dan lengang dikarenakan masih banyaknya warga yang sedang berkunjung ke tempat keluarganya ataupun berziarah seperti ke makam Cinehel yang berada di Kota Tasikmalaya ini. Dan memang pemirsa, menurut pantauan kami, hingga saat ini belum terjadi adanya kepadatan kendaraan di jalur-jalur besar ataupun jalur protokol yang berada di Kota Tasikmalaya ini. Dan beberapa toko juga sudah ada yang kembali buka, bahkan kuliner khas Tasik serta coffee shop yang berada di sini juga sudah mulai diramaikan oleh warga lokal ataupun pemudik yang sedang berada di Kota Tasikmalaya ini. Sama halnya dengan pusat perbelanjaan seperti mal, di sini juga sudah mulai diramaikan oleh warga lokal ataupun pemudik yang sedang berada di sini di Kota Tasikmalaya. Namun memang belum seramai seperti hari-hari biasanya karena memang diprediksi puncak keramaian akan terjadi pada H+2 ataupun H+3 Lebaran ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan informasi terkait situasi arus lalu lintas di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Mudik aman, mudik sehat. Kembali ke studio, Fajri.
Baik, arus lalu lintas di Tasikmalaya ini terpantau lancar dan juga sejumlah aktivitas warga mulai kembali diberlakukan. Terima kasih Faris Naufal melaporkan langsung dari Tasikmalaya, dan sebelumnya sudah ada rekan kami Rajiv. Menghadiri pembekalan politik cerdas berintegritas terpadu 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Faris Naufal langsung dari gedung KPK. Faris, apakah pengurus Partai Demokrat sudah hadir di sana? Ya, baik, selamat siang Maya dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan program terobosan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam memberikan pembekalan politik cerdas berintegritas ataupun PCB terpadu 2022 ini mendapatkan respon positif dan juga antusiasme yang tinggi dari seluruh partai yang diundang oleh KPK dalam mengikuti pembekalan anti korupsi ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan di gedung KPK lama yang sekarang menjadi gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, di tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang saat ini sedang berlangsung sesuai yang dijadwalkan oleh KPK, yakni PCB terpadu di hari ini dengan Partai Demokrat yang telah dimulai dari pukul 9 pagi tadi dan dijadwalkan selesai pukul 12 siang. Namun hingga saat ini masih berlangsung proses pembekalan dengan Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat juga memberikan pernyataan yakni terobosan KPK ini sejalan dengan program-program yang akan dijalankan oleh Partai Demokrat di tahun ini. Dan pada acara PCB Terpadu 2022 hari ini, perwakilan dari Partai Demokrat yang hadir yakni Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tuku Rifki Harsa bersama dengan 47 orang pengurus inti lainnya. Dan sangat disayangkan pada kegiatan yang sangat strategis ini justru Ketua Umum dari Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak dapat hadir karena menurut informasi yang kami dapat beliau sedang berada di luar negeri. Dan untuk materi yang disampaikan pada pembekalan politik cerdas berintegritas terpadu 2022 ini yakni oleh Mama sedikit.